Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini adalah kondisi setelah dilakukan pemanenan. Jadi nampak tanaman padi ini sudah tumbuh lagi ya, bahkan dia berbuah seperti ini. Ini sudah berbuah, tapi ini tidak dipanen, jadi artinya nanti akan dijadikan pupuk hijau. Ini masih dibiarkan diberakan gitu ya, jadi masih diberakan. Jadi kita bisa lihat setelah panen yang sistem situ gede itu kondisinya seperti ini ya. Ini nanti daun-daun yang tumbuh ini akan dijadikan pupuk hijau. Nah ini memang mungkin dipanen juga ini ya, padinya nih sedang berbuah, tetapi dia dimakan oleh burung ya, tidak dijaga seperti itu di ujung sana ini ya. Jadi inilah kondisinya. Jadi setelah ditebang, dipangkas ya, itu telah tumbuh lagi nih ya, tumbuh lagi. Dan di sini ada tumbuhan bawah ini yang dikatakan Pak Mita, itu dijadikan pupuk hijau. Jadi nanti dibenamkan ini. Jadi kita bisa lihat memang sisa dari hasil panen itu, tanaman padi juga tetap masih tumbuh ini bahkan relatif rapat. Nah inilah yang nanti akan dibenamkan ke dalam tanah sebagai pupuk hijau gitu. Nah ini kita bisa lihat ya, jadi cukup banyak ini yang tumbuh. Beberapa juga kita bisa lihat, ini tanaman bayam juga ada di sini. Nah ini memang banyak juga kita temukan kangkang kerang keong emas ya, kerang emas seperti itu ya. Kita bisa lihat ini ya, lebat ini. Jadi bahkan sudah ini keluar padinya nih, seperti itu ya. Nah ini juga kita bisa lihat ini, padat ini, yang ini rapat namanya, seperti itu. Nah inilah kondisinya ya, kita bisa lihat pupuk tanaman padi yang sudah dipanen, jadi tumbuh padi lagi. Nah inilah yang akan digunakan untuk pupuk hijau. Kalau pindah ke sebelah sini, ini juga dipanen juga. Nah ini adalah sisa hasil panen nih, tumbuh kecil-kecil ini. Ini padi-padi dari yang yang jatuh ya, temukan di sini nih. Ini anak-anak padi. Nah kemarin itu dipanennya di sini ya, letaknya ini jerami ini. Nah ini adalah sisa-sisanya seperti itu ya, dipanen. Jadi ini artinya padi-padi yang berjatuhan, yang tidak dipanen gitu. Nah ini adalah jeraminya. Ini jerami nanti akan digunakan sebagai tanaman ya. Nah ini padi yang yang sudah dipanen tadi ya. Oke, jadi kita lanjut ke sebelah sana. Nah ini ada tanaman bayam dan sebagainya nih, tanaman ciplukan kalau orang bilang ya, itu juga ada temukan seperti itu. Ini belalang-belalang besar ya. Nah ini itu nih, banyak temukan kerang hijau keong emas ya, kita temukan seperti ini. Ini sudah dipanen semua ya. Jadi tanaman yang tumbuh di ini yang banyak ini ada yang sudah dipanen, artinya bukan yang lama sudah ada. Ini tumbuh yang baru nih. Ini sama, dia berbuah juga seperti ini. Dan ini memang dibiarkan, nggak dijaga oleh Pak Mita ya, dibiarkan seperti itu. Nah dibiarkan seperti itu, diberakan ini artinya.
kondisinya diberatkan seperti itu. Oke, itu kondisinya. Sebelah sini juga sama, kita bisa lihat ini yang di perbatasan dengan hutan juga dilakukan panenan, juga sudah habis panen, dan ini sisanya jerami-jerami yang tersisa seperti ini di bawah pohon ini. Nah, ini ada sisa-sisanya ya, sudah dipanen semua. Dan ini adalah rumpun-rumpun padi yang dipanen ya. Sekarang udah tumbuh lagi ini ya, rumpun-rumpun padi yang sudah ada ini seperti ini ya. Jadi ini sudah dipanen semua ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini banyak juga ketemukan serangga-serangga nih, belalang-belalang seperti ini. Oke, jadi ini masih kita temukan talas yang ditanam oleh Pak Mita. Ini ada katak juga. Ini talas ya, talas-talas yang ditanam dan belum sempat dibersihkan. Jadi nanti ini semua pupuk hijau ini akan digunakan untuk tanaman berikutnya, padi berikutnya ya. Jadi ini nanti akan dibenamkan semuanya, dibenamkan jadi pupuk hijau ya, seperti itu. Nah, ini talas. Oke ya. Kita ke ujung sana ya, kita coba ya. Semua juga sama ya, tumbuh nih, tumbuh. Jadi ada beberapa yang nggak tumbuh nih, nggak tumbuh ya, nggak tumbuh ini, nggak tumbuh nih, nggak tumbuh. Kelihatannya kering ya, karena kering, jadi tanahnya kering sehingga dia tidak tumbuh. Tapi yang tumbuh banyak tumbuhan bawah yang hijau itu ya. Nah, pohon hijau ini nanti akan dibenamkan sebagai pupuk hijau ini ya. Ini tidak tumbuh nih, jadi tidak semua rumpun padi yang dipanen itu tumbuh kembali. Jadi sebagian juga ini mati nih. Nah, ini tanaman-tanaman ini seperti ini buah ciplukan ya, buah ciplukan. Ini rasanya pahit nih, biasanya untuk obat juga biasanya. Nah, ini tidak tumbuh nih, tidak tumbuh ya, di arah sini tidak tumbuh nih. Oke, kemudian kalau kita, nah ini di pinggir-pinggir tumbuh, jadi kelihatannya karena kekurangan air itu, jadi airnya tidak cukup, sehingga karena sempat kemarin agak kemarau ya, jadi mati itu. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini tumbuh nih, dia agak lebat sini, agak lebat nih. Ini banyak juga serangga ini, belalangnya nih, ini belalang. Ini ada apa namanya, ada orang nih, orang kelihatan ya, orang nih, terbang nih, ini orang nih ya, tanaman orang yang kata Pak Mita sebagai hama tuh orang. Oke, ini seperti itu ya kondisinya. Nah, emang benar ini banyak ini kerang nih, kita bisa lihat nih, keong ya, keong hijau nih banyak. Ini memang kalau nggak pakai sepatu bisa luka ini kerang. Ini bisa telur kembali ya, bahaya ini. Jadi memang kalau mengolah tanah seperti ini harus pakai apa ibaratnya, sepatu ya, sepatu supaya tidak terlindung. Nah, ini belalang, orang hijau juga ada nih. Seperti itu, ini orang, itu tanaman orang nih, sama orang nih. Nah, itu kelihatan nih ya, nih. Jadi kalau, nah ini orang, kita bisa lihat nih. Nah, orang. Oke, banyak ya kita temukan nih binatang-binatang. Belalang yang paling banyak, belalang sebenarnya, belalang ya, karena di sini. Tapi serangannya tidak begitu ini, tidak begitu berat ya. Bisa hidup ini. Nah, inilah
sistem apa Situ Gede ya, sistem tanam padi Situ Gede Bogor. Ini emang dibiarkan seperti ini nanti sebagai pupuk hijau yang akan dibenamkan seperti itu. Oke, jadi ini yang tidak tumbuh ini berarti kekurangan air nih. Ini artinya tidak tumbuh. Jadi rumput-rumput padinya mati nih. Nah, ini menunjukkan dia kekurangan air karena sempat kemarau kemarin memang. Oke, ini yang sebelah kanan ini cukup air ya, tumbuh seperti itu, bagus ya. Nah, ini mati ini. Nah, ini tanahnya warnanya retak-retak ya, memang sudah retak-retak nih, kita bisa lihat sampai dengan Pak Mika nih, retak-retak tuh. Nah, ini nanti akan kalau kena air gembur ya, gembur. Jadi air masuk ke dalam kemudian gampang diolah. Itu. Jadi dia memang sengaja diberakan ini. Nah, tujuan pemberaan seperti ini adalah untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Jadi tanah itu dianukan untuk istirahat sehingga dia bisa pulih kembali. Nah, setelah pulih maka itulah diharapkan produktivitas dari tanahnya itu kembali pulih ya, seperti itu. Demikian ya, jadi ini melaporkan dari sistem Situ Gede Bogor yang mulai menanam padi dengan sistem organik yang hasilnya luar biasa kemarin, bagus sekali. Dan ini tahap pemulihan, ini pemulihan lahan yang siap nanti akan ditanam kembali sebagai pupuk hijau ini. Sekian ya, melaporkan dari Situ Gede Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.